Mas Akbar mungkin tekanin lagi kira-kira ini faktor-faktor apa aja sih sehingga pemirsa CNBC Indonesia tercerahkan nih kenapa sih perusahaan asuransi ini harus menaikkan premi asuransinya. Kita lihat dulu ya di slide ini. Ini kalau kita lihat, sebelumnya ini yang ini ya. Ini kalau kita lihat BPS ya Sasa, ini bulan Maret 2024 ya. Inflasi tahunan menurut kelompok dan subkelompok kesehatan ya. Di sini ada obat-obatan, ada biaya rawat jalan, rawat inap dan lain sebagainya. Ini aja kita mengalami kenaikan di situ. Berarti kan sangat wajar ketika ada kenaikan dari premi asuransi itu sendiri gitu ya. Karena biaya-biaya ini sudah mengalami inflasi. Waktu dulu sebelum COVID itu hadir gitu ya, kepikir nggak akan ada virus COVID-19? Nggak akan kepikir. Tiba-tiba tahun 2019 akhir udah ada kok ini virus corona, virus tiba-tiba masuk ke Indonesia dan akhirnya terjadilah pandemi pada saat itu. Mana ada yang tahu? Nah oleh karena itu kan yang namanya industri kesehatan kan akan terus berinovasi ya. Bahkan sekarang ada yang menciptakan AI lah, teknologi telemedicine segala macam itu sudah semakin canggih ya. Sudah semakin canggih gitu. Dan kalau kita lihat di BPS sebesar ini ya inflasinya. Gitu. Dan bahkan kenaikannya cukup beragam ya, dari 1 sampai bahkan ada 3% kenaikannya. Betul. Nah terus kalau ngomong-ngomong yang berita sedang viral tadi yang sempat kita tampilkan di awal, kan itu dikatakan bahwa jangan-jangan nih peraturan ini membuat orang-orang mendingan stopin aja nih asuransinya. Nah tapi emang ada tendensi atau mungkin kecurigaan-kecurigaan itu ya supaya mendingan nih kayaknya kalau kan udah dibayar nih beberapa bulan atau beberapa tahun terus di stop kan lumayan menguntungkan. Sebetulnya gini ya, kalau nggak ada keharusan seorang untuk berasuransi. Ya, asuransi pilihan kalau menurut saya. Kalau memang terutama kesehatan ya, kalau memang kita sendiri nggak bermasalah ya, tabungan kita terkuras buat berobat dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada selebriti yang tajir banget gitu yang dia bilang saya nggak pernah punya asuransi, saya bayar sendiri kayak gitu. Well, that's okay, nggak apa-apa. Kalau emang kalian nggak bermasalah seperti itu nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman kalau memang teman-teman mungkin khawatir ya. Kalau misalnya uang, kita sudah mengumpulkan uang ya bertahun-tahun untuk biaya pendidikan anak atau buat beli rumah, tapi itu semua harus hilang ya, atau karena kita jatuh sakit butuh pengobatan, dan ya sudah kita mau nggak mau kita beli asuransi. Nah belinya pun memang yang sesuai sama budget kita. Iya. Di situ. Jadi jangan sampai pengennya yang fasilitasnya yang tinggi banget, tapi premi asuransinya lumayan mahal nih gitu. Paling nggak BPJS-nya dibayar, BPJS kesehatannya dibayar. Itu sudah mengcover seluruh jenis penyakit dan tidak ada masa tunggu ya. Dan teman-teman bisa pakai di rumah sakit rujukan. Oke. Yang di awal juga tadi sempat ditampilkan video kan dikatakan tuh bahwa OJK menyetujui nih aturan kenaikan premi asuransi. Nah tapi melihat kondisi industri asuransi dalam negeri dibandingkan juga dengan asuransi-asuransi luar, ini gimana sih Mas Akbar? Oke, jadi ini adalah data dari Willis Towers Watson ya. Jadi teman-teman bisa kira-kira ya. Jadi di tahun 2022 ya, inflasi medis dunia itu sekitar 7,4% Sasa, year on year ya. Dan ternyata di tahun 2023 ya, naik jadi 10% di sini. Nah, Indonesia itu ya waktu kemarin kalau menurut si Willis Towers Watson adalah sekian. Dan di forecast tahun 2024 itu segini. Nah uniknya adalah tahun ini tuh sebetulnya forecastnya turun ya. Jadi 9,9%. Karena apa? Nah salah satunya Willis Towers Watson dia bilang kayak gini. Kalau misalnya hype usage dari fasilitas kesehatan itu sudah mulai menurun. Tidak seperti pada saat COVID-19 itu merebak. Udah mulai menurun dan katanya sih di dunia inflasi global itu juga akan menurun di tahun 2024. Tapi ya balik lagi kalau kita saksikan apa yang terjadi mungkin di berapa minggu ke belakang ya. Ada data inflasi Amerika Serikat, terus ada serangan Iran ke Israel kayak gitu kan. Mungkin ya kita belum tahu apakah ada korelasi, tapi itu kan juga sebetulnya kan membuat yang namanya harga minyak melambung dan ujung-ujungnya betul-betul inflasi global juga kan, inflasi dunia juga kan. Apakah ini bakal naik atau tidak, ya we never know berapa persen kenaikannya. Tapi yang jelas kecil atau rendahnya, inflasi tetap inflasi, ada kenaikan. Nah bayangin, kalau inflasi ini sudah sampai 2 digit di sini, jadi sangat
make sense ketika si perusahaan asuransi juga harus menaikkan premi di situ. Oke.